Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, untuk kali ini saya akan memberikan materi selangsung ya. Jadi video ini saya yang buat khusus untuk materi database. Jadi ini materi terakhir untuk eh, pemrograman desktop ya. Kali ini kita akan mencoba menggunakan database dan menggunakan data view grid ya. Data view grid ini digunakan untuk menampilkan tabel ya. Kemarin sudah dicoba. Jadi kali ini kita akan coba praktek di database-nya menggunakan MySQL ya. MySQL ini dan juga menggunakan SAM sebagai server ya, PHP server dan untuk MySQL DBMS-nya. Jadi seperti ini tampilannya yang akan kita buat ya, seperti CRUD ya, create, read, delete, update nih. Yang pertama yang pasti menambah ya. Jadi kalau misalnya kita mau nambah di sini jadi 6 gitu ya. 6 VV misalnya kelas 10 perempuan simpan. Nah, ini akan menambah di sini dan di sini juga kalau kita lihat via PHP admin juga akan kelihatan. Strukturnya nanti seperti ini, ada nis, nama, kelas, jenis kelamin ya. Oke, terus ada edit ya. Kalau edit ini harus diklik dulu, kalau enggak itu tetap deleted. Harus diklik dulu ya. Klik ya. Edit. Nah, nanti akan namanya berubah gitu ya. Terus hapus seperti ini ya. Kalau enggak ini kosong nggak mau dia hapus. Nah, misalnya saya klik hapus gini nggak mau, harus dipilih dulu baris yang mana gitu ya. Terus untuk refresh itu untuk meloading lagi kalau misalnya ada perubahan data tapi belum tertampil di dalam data view grid ini. Oke, langsung saja. Jadi tahapan pertama, Mas dan Mbak semuanya silahkan membuat database ya. Membuat database dulu. Kalau belum punya SAM atau database server, silahkan di-download dulu SAM-nya. Terus membuat database seperti biasa lah ya. Terus ada struktur tabel seperti ini. Nis pakai integer, nama pakai varchar, kelas pakai varchar, jenis kelamin pakai varchar ya. Jadi yang pertama itu. Terus yang kedua, ini saya sudah download namanya sebentar. Jadi kalau mau dilihat itu namanya ada di project, bagian project itu di stop dulu ya. Oke, project di sini ya, Solution Explorer. Nah, saya sudah mengimport namanya konektor untuk database-nya. Jadi di sini saya sudah menambahkan MySQL data ya, ini referensinya ya. Jadi kalau Mas dan Mbak belum ada, silahkan ditambahin dengan add reference seperti ini. Terus nanti di sini karena saya sudah menambahkan, jadi ya sini muncul ya. Kalau belum ada, silahkan di download dan di install ya. Ini linknya ya. Linknya kalau mau dicari ya mungkin SQL connector untuk .net. Nah, di sini ada ya. Download SQL connector. Ini ya, tinggal di download. Ini kasih no thanks saja, langsung di download aja ini. Nah, formatnya seperti ini ya. Ini versinya 8.0.25. Download aja misalnya.
Setelah di download dilihat nih. Nah, tinggal di running aja, install gitu ya. Seperti ini, di next terusnya lah ya. Nah, kalau yang sudah diinstal maka nggak perlu. Saya sudah install, jadi nggak perlu install. Nanti yang perlu diketahui adalah foldernya. Nanti foldernya ada di program file ya. Di program file nanti ada MySQL. Ini ya, SQL connector di assembly. Nah, nanti di v4 itu juga. Nah, ini di sini. Ini yang nanti kita import di dalam Visual Studio ya. Nanti kita import yang ini. Jadi diingat-ingat aja foldernya ini. Jadi untuk importnya itu seperti ini ya, klik kanan aja, add reference. Nanti di browse gitu ya. Nah, ini kebetulan saya sudah di folder yang tadi ya. Kalau belum ya di copy aja tadi ya. Copy terus ini gitu ya. Kita enter. Nanti masuk ini. Nah, ini yang diklik ini ya. MySQL data.dll add gitu aja. Oke, itu sudah siap dipakai library-nya ya. Oke, langkah selanjutnya kita oke, saya coba aja ya, coba bikin dari awal biar nanti enggak bingung teman-teman ya. Seperti biasa, form application, SQL CRUD. Oke. Di sini kita tambahkan, kita lebarin sedikit. Kita tambahkan label ya, semua ya, tengah-tengah. Input data siswa. Terus kita kasih berapa label. Kita kasih text box untuk nama ya, ini nama sorry, ini list dulu ya, nama kelas jenis kelamin. Klik ini juga copy paste, terus ditambahin drop down. Nah, kalau di sini namanya combo box ya, combo box. Oke, combo boxnya ini belum kita tambahin isi ya. Input data siswa. Oke, terus tambahin untuk menu buat ngeditnya ya, menu pakai button ini, simpan, kita copy aja, simpan, edit, delete. Ini saya tambahin satu lagi untuk refresh ya, refresh.
Oke, yang paling penting lagi adalah tempat untuk menampilkan. Kita menggunakan data view grid di sini ya. Kita besarin. Oke, biar proporsional ya. Ini kurang ke atas ini. Oke, sudah. Malah ini kita belum perlu ini ya. Sekarang kita isi data untuk kelas sama jenis kelaminnya ya. Jadi data kelas untuk kelaminnya kita pakai manual, enggak dari database ya. Misalnya kelas 10 enter, kelas 11 enter, kelas 12 enter ya. Oke, ini juga sama edit item perempuan laki-laki. Oke, coba kita jalanin ya. Nah, sini akan muncul ya, udah muncul ya saya gitu. Oke, ini sudah oke. Sekarang kita mau bikin modul ya. Jadi kita bikin modul khusus untuk proses koneksinya. Nah, untuk bikin modul kita di Solution Explorer kita add sini ya. Add modul. Modul seperti ini. Konektor ini. Kita kasih nama konektor ya. Modul konektor. Oke, kita kasih jadi modul ini pertama-tama kita import dulu ya. Import dulu ininya. Yang tadi sudah kita add reference-nya ya. MySQL jadi referensi ini ternyata harus diimport per ininya ya. Per project itu ternyata harus diimport ya. Ini saya juga terlalu pengalaman ya. Oke, ini dicentang. Oke, nah ini ya baru bisa dia. Import MySQL titik data titik MySQL client. Oke. Setelah itu baru kita inisiasi ininya koneksinya, kita kasih nama koneksi as new MySQL connection. Oke, terus kita bikin query sekalian, query string bikin adapternya. Adapter itu untuk menyimpan kayak semacam penghubung ya antara data dengan database ya. Sebelum ditampilkan di data view grid ya. Adapter dataset itu isi dari datanya ya. Jadi kalau diibaratkan itu kita memiliki komputer itu servernya ya, database servernya, terus kita punya USB yang dipakai untuk nyimpan data sementara. Nah, USB itu adalah adapternya dan dataset itu ya isi dari USB-nya. Jadi semacam itu ya. Jadi adapter itu semacam penyimpan sementara yang menghubungkan antara database server dengan nanti yang kita mau tampilkan di
dalam data grid view-nya. Dataset ini sendiri adalah datanya ya. Sub metode koneksi. Kita bikin try catch ya kalau gagal, karena siapa tahu ininya dimatikan ya, apa namanya, tapi servernya kalau dimatikan ya sudah, ini nggak bisa terkoneksi ya, karena ini terkoneksi dengan apa namanya, membutuhkan web server ya, database server sorry ya, atau DBMS yang kita pakai. Nah ini settingannya itu pertama kita servernya ada di mana, kita taruh di localhost. Terus user ID-nya kalau default kayaknya root ya. Terus passwordnya kalau default itu masih kosong ya. Jadi kalau kosong ya kosong aja, jangan dikasih 0 atau apa ya. Database-nya tadi saya pakai yang lama aja. Jadi database-nya saya menggunakan nama database-nya itu siswa VB ya. Coba nanti diperlihatkan sedikit. Nih, saya menggunakan database namanya siswa VB dengan tabel namanya siswa. Silahkan dibuat tabelnya juga, terus diisi sembarang ya, satu baris dulu nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Terus connection open. Koneksi.open. Terus kalau berhasil kasih pesan ya, message box. Koneksi tersambung. Hasil tersambung. Kalau gagal kita juga kasih pesan errornya apa gitu ya. Error to string. Jadi errornya dikonvert ke string untuk ditampilkan. Oke, ini modulnya cuma ini aja ya. Sudah selesai, tinggal kita mulai di formnya ya. Jadi ini modul ini nanti yang dipanggil di dalam form yang kita mau pakai di sini. Ini juga kita import juga ya, import yang karena kita akan menggunakan beberapa perintah yang tersedia di dalam library ini ya. Jadi kita menggunakan database juga, menggunakan library dari MySQL data ini ya. Import MySQL data, SQL data .myclient. Oke. Nah ini yang pertama kita lakukan adalah menampilkan ya, menampilkan dari kita membuat sub. Kalau di ini namanya metode ya, tapi di sini namanya sub rutin ya. Tampil list tabel untuk menampilkan tabel ya di dalam view grid yang tadi kita siapkan ya. Jadi kita siapkan dulu datasetnya, dataset sama dengan new dataset. Terus query-nya, kalau menampilkan itu semuanya maka kita tinggal menggunakan perintah. Ini perintah-perintah seperti ini silahkan dipelajari di database ya. Masih ingat nggak? Ini perintah-perintah di MySQL ini sama ya. Cuma kita melewat
lewat VB gitu ya manggilnya. Biasanya lah kita biasanya pakai PHP ya. Query-nya kita siapkan, adapternya kita siapkan. New MySQL data adapter, pakai query yang tadi, pakai koneksi yang ada di dalam modul, terus diisi adapternya, fill dataset yang sudah diambil tadi. Terus nah ini data grid view ya, data grid belum muncul ya, grid. Oh ini ya, satu, terus diisi dengan data source yang tadi dari adapternya tadi ya, dataset titik tabel ya, dari 0. Oke, ini belum dipanggil ya, tampil list tabel ini belum dipanggil. Kita ini bukan event handler ya, masih ingat ya event handler, nggak ada yang micu ini untuk memanggil ini. Nah, untuk memicu kita pengennya pada saat formnya itu terloading. Oke, kita buka di formnya gini ya. Kita pengen pada saat buka form ini otomatis terloading isi tabelnya. Nah, itu kita ada namanya event handler untuk itu yang namanya form load. Tinggal double klik aja nanti muncul ini ya, jangan diketik manual ya. Ini double klik ini nanti akan otomatis terbuat metodenya ya. Nah, event handlernya. Oke, sekarang tinggal dipanggil tadi ya. Ini dipanggil pada saat terloading kan gitu ya. Nah, sebelum dipanggil itu harus dikoneksikan dulu karena di sini juga nggak melakukan koneksi. Lah, melakukan koneksinya ya memanggil modul yang ada di sini, metode yang ada di dalam koneksi ini. Jadi nama metodenya tadi adalah metode koneksi. Metode koneksi dipanggil dulu. Habis itu baru setelah terkoneksi kita tampilkan. Kita panggil yang ini gitu ya. Oke, udah ini harusnya otomatis akan tertampil view grid-nya. Nah, kalau koneksinya berhasil, maka koneksi berhasil tersambung gitu ya. Nah, akan muncul tabelnya seperti ini. Nah, ini untuk tahap pertama kita pada saat loading akan langsung memunculkan tabel seperti ini. Ini kebetulan sudah isi banyak, cuma yang ini kan belum ada ya yang difungsikan. Habis ini akan kita lakukan untuk melakukan simpan, edit, delete, sama refresh. Oke, kita langsung aja untuk yang simpan ya. Double klik untuk memanggil event handler-nya. Untuk simpan kita menggunakan perintah MySQL command ya. MySQL command itu salah satu yang ada di dalam library yang kita panggil tadi ya di MySQL data ya. New MySQL command. Terus simpan, kita panggil connectionnya diambil dari modulnya koneksi. Terus query-nya ya, untuk simpan query yang dilakukan adalah query insert ya, masih ingat ya yang di database ya, insert into nama tabelnya ya, tabel siswa nilainya apa, values,
Nah, ini yang agak rumit ya, ada banyak tanda petik ya, tanda petik dua gini, terus kasih dan ya, spasinya harus diperhatikan ya. Nah, kita kasih nama apa formnya ya, kita insertnya itu diambil dari formnya ini ya. Nah, form ini, form ini, form ini. Nah, ini kebetulan belum dikasih nama, ini harusnya dikasih nama ya. Coba kita lihat di properties. Biar nggak keliru ya. Ini kasih namanya itu ada di name ya. Name-nya ini ya. Kita kasih nama niche gitu aja. Terus ini kita kasih nama ya. Terus ini kita kasih nama kelas. Ini kasih nama jenis kelamin. Oke. Biar kita gampang ya, ingat ya. Yang pertama inputannya adalah niche ya, jadi nggak boleh kebalik. Niche titik diambil apanya, teksnya gitu ya. Oke. Terus kita copy paste sini kayak gini ya. Untuk memisahkan itu pakai koma gini. Oke, kita copy aja biar cepat. Copy. Kita minimize dulu. Nah, biar ini boleh sih docnya. Udah docnya malah ke situ. Nutupin, sorry. Ini view-nya biar urap itu di mana ya? Udah nanti kelamaan. Ini bukan list tapi ini nama ya. Nama. Oke. Terus ini juga bukan list juga, ini adalah kelas. Terus terakhir komanya dihilangin ya. Ini jenis kelamin. Oke, query-nya seperti ini. Query untuk insert ya. Setelah itu kita isi perintah query-nya itu di dalam comment text-nya ya. Comment text query Oke. Nah, ini dieksekusi ya. Execute non query. Kasih pesan kalau kok n execute sih. Ini harusnya execute non query. Kalau berhasil kita kasih pesan ya, message box. Data siswa berhasil ditambahkan. Nah, kita pengen formnya dikosongin ya. Jadi setelah ngisi ini formnya kan dikosongin lagi seperti semula, maka kita bersihkan ya. Kita bersihkan, nah kita nanti panggil bikin sendiri aja karena ini akan dipakai di banyak perintah. Nah, ini tampil stabil itu selalu ya. Jadi setelah di input baru ya langsung ditampilkan lagi gitu ya. Oke, ini sudah kita tambahkan fungsi satu lagi ya untuk simpan ini. Coba kita coba ya. 6 nama di VV kelas 11 jenis kelamin perempuan. Simpan. Nah, berhasil ditambahkan. Nah, ini sudah nambah ya. Oke, ini sudah berhasil. Nah, setelah save gini kan harusnya ini hilang ya.
Jadi ini masih belum hilang. Jadi secara estetika nanti kalau 2 kali ngeklik nanti otomatis 2 kali nyimpen ya. Nah ini perlu ditambahkan ya. Kita tambahkan, stop dulu ya. Kita tambahkan pakai sub bersihkan. Nah ini kita kita kosongi ya. Nah, kita kosongi. Itu namanya apa tadi? Nama teks sama dengan kosong ya. Ini kelas, ini bebas ya urutannya ya. Teks sama dengan kosong. Jenis kelamin dot teks dengan kosong. Terus niche-nya niche teks dengan kosong. Oke, ini sudah. Nah, tinggal kita panggil ya. Bersihkan. Udah, ini sekarang tinggal nambahin yang edit ya. Edit, delete sama refresh. Untuk edit seharusnya kita harus mengklik dulu yang mana yang mau diedit ya. Nah, proses mengklik ini kita menggunakan event handler yang ada di data grid view ya. Jadi untuk itu kita tinggal double klik sini. Nah, itu ya. Data grid view cell content click. Jadi kalau ada yang terklik maka terpicu ya. Nah, pada saat terklik itu kita nyimpen ya, nyimpen mana sel, mana baris mana ya diklik gitu ya. Oke, kita simpan ya, coba pakai integer dulu. Ini sama dengan data grid view koran. Jadi indeksnya ya, indeks dari barisnya. Nah, setelah itu kita ingin isi formnya ya. Formnya ini dari yang tertampil di sini ya. Jadi yang diklik mana, baris mana, terus ditaruh di dalam form ini isinya ya. Kita tinggal isi aja kayak tadi ini ya. Ini data grid view. Kok kadang lama munculnya ini. Item. Nah, 0 itu menunjukkan kolom ya. Terus I itu menunjukkan baris. I-nya itu kan ambil dari indeksnya yang diklik tadi ya. Jadi otomatis I-nya itu sama semua. Tinggal yang beda itu adalah kolomnya. Diambil value-nya. Ya, ini sama semua. Tinggal kolomnya aja yang dibedakan ya. Kolom 0, 1, 2, 3. Jadi pada saat diklik, maka formnya akan terisi. Kita coba ya. Nah, udah ya. Wih, kebalik-balik. Ya, ini nggak urut berarti ya. Nah, ini harus urut ya. Coba kita lihat. Oh iya, ini nggak urut ya. Harusnya yang pertama itu niche-nya ya. Niche ini 0. Nama 1. Tuh, ya, ini udah 3. Ini saya klik. Nah, ini sudah 4. Oke, sudah bisa ya.
Nah, langkah selanjutnya kalau mau edit, kita kita harus punya acuan ya. Kalau edit, acuannya adalah niche-nya itu yang jadi acuan. Karena niche ini kan kalau di database ini jadi primary key ya, yang nggak bisa diedit ya. Kalau semua bisa diedit, nanti acuannya dari mana gitu ya. Ya harus salah satu yang jadi acuan yang nggak boleh berubah. Nah ini kita pakai niche ini sebagai acuan. Oke, kita panggil event handlernya untuk edit ya. Oke, kalau edit diklik, apa yang dilakukan ya? Kita masih sama menggunakan perintah yang tadi. Kita menggunakan MySQL command lagi ya, karena kita akan pakai query-nya. Edit new SQL command edit connection, pakai koneksi yang tadi, terus query-nya ya, query-nya. Nah kalau edit beda dengan insert ya. Nah, kalau edit pakainya update. Update tabel siswa set, di set nih namanya tadi adalah diambil. Nah ini kayak gini nih yang bikin lama ya. Namanya itu nama ya. Kita ambil dari form yang tadi udah terisi ya. Terusnya ini diulang-ulang ya. Kita copy aja. Tanda petiknya itu bingung ya kadang. Nah, ini harusnya di sini ya. Ini juga harusnya nggak ada. Ini ada. Where ya, ini pakai where ya. Ini komanya hilang, pakai where. Nah ini baru where niche sama dengan niche. Oke, ini JK jenis kelamin. Ini kebanyakan apa ya? Nama kelas nih ya, ini kelas teks kelas. Oke. Jadi harus hati-hati ya, ini tanda dan ini juga harus dikasih gap ya, dengan kasih spasi dengan isinya, dengan ini ya. Oke, ini sudah jadi. Tanda petiknya juga harus diperhatikan ya. Nah, query-nya tinggal dijalanin. Edit. Comment teksnya kita masukkan query tadi. Kita jalankan. Edit. Execute non query. Oke. Kalau berhasil kita kasih pesan ya. Seperti biasa, search box ini edit berhasil. Oke, setelah mengedit juga kita panggil yang tadi ya untuk menampilkan hasil editannya dengan tampil stabil. Jangan lupa dibersihkan juga. Bersihkan ya.
Oke, dah. Sekarang kita coba ya. Ini ya, nah, kita pengen edit yang ini. Loh, ini nggak mau. Oh, ini edit. Dah. Oh, ini kalau mau edit harus diedit ya. Di sini ya misalnya edit berhasil. Oh ya, ini ya. Oke, sudah berhasil. Kalau kosong kayak gimana? Edit. Oh, ini kalau kosong harusnya tidak boleh edit ya. Kita tambahkan biar kalau kosong itu nggak bisa edit. Kita kasih if ya. Oh, ini masih running ya. Tutup dulu. Kita nggak mau kalau masih kosong kok bisa ngedit ya. Kita tambahkan if pakainya niche ya. Niche nya masih kosong, txt sama dengan masih kosong atau tidak sama dengan, baru dijalankan gitu ya. And if oke. Oh, kalau masih kosong kita pengen kasih pesan ya, else. Nah, kita kasih pesan di sini. Silahkan pilih dulu, silahkan pilih dulu baris ingin diedit. Oke, sudah ya. Ini juga kalau sini aja kalau berhasil ya. Nah ini dijalankan. Kalau kita edit, silakan pilih dulu baris yang ingin diedit. Misalnya ini, oke. Kita edit gini, edit. Oh ya, sudah berhasil ya. Ini juga sudah kosong kalau sudah selesai edit. Oke, selesai. Tinggal yang terakhir adalah proses delete. Kita panggil dulu event handlernya ya untuk delete. Oke, kalau delete itu sebetulnya secara prinsip hampir sama. Kita pilih dulu mana yang ingin di delete ya. Kita harus sudah milih dulu, hampir sama dengan edit ya. Baris mana yang mau di delete gitu ya. Oke, kita langsung aja hapus sama dengan new SQL command, hapus connection dengan koneksi. Kita kalau delete, query-nya adalah delete ya. Delete from tabel, dari mana tabel siswa where niche-nya ya. Kita pakai acuan niche, tetap harus pakai acuan yang sama ya. Tik dan ini jangan lupa ya, niche text. Iya, petiknya kurang satu aja langsung merah ya. Ini sudah ya, berdasarkan niche-nya ya, niche-nya yang ini gitu ya. Delete
from tabel siswa di mana listnya adalah ini gitu ya. Hapus. Oke, comment text sama dengan query. Eksekusi, hapus, execute non query. Oke, kalau berhasil kita kasih pesan data berhasil, hapus. Jangan lupa bersihkan ya. Bersihkan sama tampilkan listnya. Nah ini kalau kosong harusnya nggak boleh delete ya, hampir sama kayak tadi. Kalau kita belum memilih barisnya itu nggak boleh dilakukan pendilitan ya, maka itu harus ditanya dulu if pakai ini ya, if tidak sama dengan kosong, then sini else, sini and if. Perintah ini ya. Harus dipilih, pilih dulu baris yang ingin dihapus. Oke. Udah jadi ya. Coba kita coba ya. Oke, kalau kita langsung delete, pilih dulu baris yang ingin dihapus. Sekarang saya ingin mendelete yang cantik aja. Delete, tung, hasil ya. Oke, jadi demikian ya. Jadi untuk cukup mudah untuk menggunakan MySQL. Yang paling penting kita bikin koneksi. Jangan lupa diimport ya. Diimport dulu sebelum sebelum bisa memakai ya. Jadi kita harus mengimport ini. Kita menambahkan reference juga sebelum bisa mengimport ini. Kalau referensinya nggak ada, nanti otomatis ini merah ya, nggak ada autocomplete-nya. Artinya ada yang nggak beres gitu kalau nggak autocomplete-nya muncul ini, nggak dideteksi oleh si IDE-nya. Oke ya, mungkin itu dari saya untuk yang hari ini. Silahkan dicoba dan ini praktek yang terakhir ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.